Jadi makanya kalau lo belum biasa jangan diikutin, mesti step by step lah. Mulai dari 6 jam. Kalau gue sih saranin teman-teman bulan pertama 6 jam, dari jam 12 sampai jam 6. Bulan kedua 12 sampai 5, bulan ketiga baru diekstrimin 12 sampai 4 gitu. Jadi lo pagi itu perut kosong tuh ya? Pertama kali yang lu ngelakuin itu, apa yang lu rasain? Apa sempat sakit atau apa? Nggak ada sih, karena memang gue waktu gue hidup sehat memang kayak gitu. Oh, memang. Balik lagi ya, karena memang gue udah biasa. Iya. Jadi gue cuma perlu niatnya doang. Jadi udah nggak kaget ya? Iya, karena gue cuma perlu niatnya doang, badan gue udah punya memori untuk melakukan itu gitu. Nah yang susah tuh sebenarnya yang mulai dari nol, memang itu sangat susah. Jujur untuk teman-teman yang mulai dari nol, prosesnya nggak bisa seinstan gue, karena gue kan nggak dari nol. Ototnya bakatnya udah ada karena dari dulu gue udah nge-gym. Nah terus olahraganya juga staminanya udah ada karena memang dari dulu gue olahraga. Nah terus pola dietnya pun dari dulu gue udah ada. Jadi badan gue tinggal ngerimain aja. Jadi untuk adaptasinya nggak perlu selama teman-teman yang mulai dari nol. Gitu sih. Berarti susah juga ya, maksudnya misalkan istri lu ngajakin, makan malam yuk ya. Gue nggak makan malam. Iya. Kebetulan memang kayak contoh ya istri gue gitu. Kalau istri gue mau masakin gitu, gue sih secara halusnya ngomong udah lah daripada lo capek. Kan enak gue laki nggak banyak minta. Iya kan lu nggak perlu ribet kan, lu bisa ngurus yang lain, bisa nonton TV gitu dibanding lu masak ngapain. Gue secara halusnya ngomongnya begitu. Ya kalau dia ngajakin, keluar yuk makan di luar gitu. Jangan makan gue. Ya gue cuma nemenin aja. Dan memang gue udah dalam stage ya depan gue ada makanan enak juga gue udah. Tapi sempat protes gak? Enggak sih. Istri gitu? Enggak sih. Ngirit malah kan. Iya, sekarang kan lagi butuh ngirit nih, lagi seru-serunya sekarang lo grateful kan. Dan itu nggak perlu ada perjanjian ya, gue nih mau lagi diet, jadi lo harus maklum kalau gue nggak makan yang. Nah, gue tuh gini, yang gue taruh di state of mind gue, kalau gue liburan, nah gue itu lepas, gitu. Tapi liburan. Jadi pengecualian. Jadi misalnya kalau kayak kemarin gue liburan ke Bali 10 hari tuh, nah itu lepas tuh. Okay. Tapi selepas-lepasnya gue juga tetap aja, gue nanti ya jadinya olahraga double. Pagi olahraga, habis pulang makan malam jam 12 malam gue olahraga juga. Karena takut kan, tetap ada takutnya. Cuman badannya tetap naiknya tuh bukan naik yang gede banget gitu. Selain makanan apa? Apalagi itu? Tidur mesti jaga. Tidur tuh mesti paling telat jam 12. Nah, terus stress levelnya juga mesti jaga. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang memang stress levelnya lagi tinggi, gue sih sangat saranin untuk sharing ke teman biar men-share stres dalam arti ya buat teman lu kan nggak stressful, tapi buat lu kan itu sebenarnya membantu stres level lu untuk turun gitu. Sharing kalau lo punya beban, punya pergumulan gitu. Nah terus meditasi juga membantu. Meditasi sehari berapa lama? Nggak lama sih sebenarnya, meditasi itu nggak perlu lama, cuman perlu efektif. Perlu jauh caranya. Yoga atau gimana sih meditasinya? Ini aja, waktu hening, duduk, nah, terus dengerin lagu healing sound gitu. Rada buat orang-orang yang nggak mengerti mungkin rada-rada aneh sih. Gue juga karena pada awalnya sangat tidak percaya itu membantu. Cuman akhirnya sangat membantu buat gue. Nggak perlu spend waktu lama, 30 menit aja. 30 menit waktu hening, nggak ngelakuin apa-apa, tutup mata, nyatu dengan alam gitu. Harus di outdoor biasanya? Enggak. Nyatu dengan alam tuh karena memang ketika lo udah sampai stages lo bisa hening, itu lo bisa dengar suara angin, sampai suara sedetail apapun gitu. Lo jadi kayak sangat fokus levelnya udah sampai di situ, itu enak. Dan itu memang butuh latihan. Gue nggak pasti karena awal-awalnya buat lo lucu, buat gue aja lucu kok. Iyalah, lo 30 menit gak ngapa-ngapain gitu, terus dengerin lagu-lagu aneh gitu, lagu-lagu yogi-yogi gitu kan kayak apa sih ini? Belum pernah coba sih gue. Aneh bro, awalnya memang aneh, cuman it help. Ketika lo bisa intuit itu sangat. Sekarang berarti berapa? 68. Gokil. Apa yang udah lu rasain? Apa ya? Sebenarnya sih yang sangat lo rasakan adalah lo positif. Lo menjalani hari lebih positif, jauh dibanding kemarin gua. Kemarin tuh orang gua negatif banget. Kalau lo ketemu kemarin waktu pandemi, everything tuh gue lihatnya sudut pandangnya tuh negatif. Dan itu yang sekarang gue selalu lihatnya dari sudut pandang positif gitu. Walaupun yang
keadaannya juga belum baik-baik banget, sudah membaik. Tapi kalau dibilang sudah sebaik sebelum pandemi, enggak juga, problemnya masih banyak. Cuman gue lihatnya udah dari sisi positif deh. Lihatnya being grateful gitu. Ya udahlah, orang baik pasti dibantu sama Tuhan. Udahlah, kita mesti grateful. Ayo apa yang bisa kerjain, apa bisa kita perbaikin. Gitu sih. Berarti 3,5 bulan. Oke. Mungkin kalau flashback ke belakang ya, lu suka olahraga itu dari usia berapa, kapan gitu? Dari pertama kali gue ngurusin badan. Jadi gue pertama kali ngurusin badan itu SMA, enggak lah, SMA kelas 1. Iya benar. Ngurusin badan. Emang tadinya waktu Itu lebih parah lagi bro. Jadi kalau mau lihat timeline gue, jadi kayak di sini gue share karena kemarin gue merasa terbebani untuk share ini ke orang gitu. Dalam arti gue mau share cara gue dan gimana gue lakuinnya gitu. Karena memang it helps buat gue tuh jadinya banyak orang yang merasa terbantu dan berterima kasih gitu. Karena memang rata-rata tuh yang orang nggak tahu tuh caranya, bro. Orang tuh mau kurus tapi caranya mereka nggak tahu. Nah, cara mereka nggak tahu dan jeleknya kadang-kadang mereka malas research. Sebenarnya kan di Google banyak bos. Dan itu sebenarnya jadi ya mereka maunya disuguhin, dan itu yang berusaha gue lakukan kemarin melalui postingan-postingan gue. Ya gue berusaha nyuguhin ke orang gitu. Nggak ada maksud untuk cari perhatian atau apa, enggak, karena memang menurut gue banyak orang yang butuh dan ternyata memang benar orang-orang banyak yang berterima kasih karena it works for them gitu. ya. Waktu SMA berat itu berapa? Atau 110 bro. Kamu mau lihat nih. Masya Allah. Serius itu? Iya. Itu kayak bukan lu bang? Ih 110, kayak semua orang juga nggak ada yang percaya. Cuman ini foto, cuman ada di rumah gua. Bisa ke internet, ada salah satu orang yang pasti kenal sama gua, cuman nggak disebutin namanya karena dia nulis di blognya dia. Ini tulisannya Bams Gendut. Ini ngambilnya di rumah gua dia. Dan ini tersebar di internet gara-gara dia, bukan gara-gara gua naruh. Gitu. Iya. Gua aja baru tahu kalau gitu. Parah. Parah ya. Memang dari kecil lu bentuknya begitu atau gimana? Begitu. Nah, setelah lu pengen ngurusin badan itu, ya kan? Itu lu udah ngelakukan diet yang sekarang lu lakukan atau dulu awalnya gimana? Nah, jadi yang gua share ke orang itu adalah diet yang benar dan diet yang salah. Nah, tambah lama, tambah benar diet yang gua lakukan. Memang prosesnya akan lebih lama, cuma lebih sehat. Nah, ini cedera gue yang ini gara-gara kelebihan olahraga. Dulu ketika badan gue tuh ya ini kan kering banget ya. Nih badan gue yang sebelah ini. Itu kapan tuh? Ini kadar lemak gue cuma 7%. Ini awal Samson. Samson. Badan gue begini. Bukan awal lah, tengah-tengah Samson. Badan gue tuh keringnya setengah mati, bagusnya setengah mati. Cuman dalamnya keropos modelnya karena gue forsir. Nah, berakhir dengan gue punya cedera bahu, ankle gue berantakan, gue punya cedera ankle, nah terus cedera lutut gue sampai operasi 2 kali. Nah terus gue punya problem dengan pencernaan dan lambung gitu. Nah itu yang gue share ke teman-teman gitu. Jangan sampai lo yang kayak gini kelihatan di luarnya bagus, casingnya bagus, dalamnya borok semua gitu, tinggal nunggu bom waktu aja gitu. Nah memang diet yang benar itu takes time. Gak bisa gue pungkirin diet yang benar itu takes time. Dalam arti nih gue yang diet yang paling pertama itu gue turun dari 110 sampai 70 kilo dalam waktu 1,5 bulan. 1,5 bulan? Itu ngapain? Olahraga gila-gilaan. Gila-gilaan literally gue sehari itu olahraga minimal 5 jam sehari. Apa aja? Gila-gilaan bos. Lu mau nge-gym, mau lari, mau berenang, mau sauna, mau basket, gue lakuin semua. Tapi 1,5 bulan turun 40 kilo. Cuman gak sehat karena lo berarti kan lo sehari itu bisa ngebuang 5.000-an kalori. Terus lo makan kurang. Jadi ya sebenarnya order di dalam lo tuh lo rusak. Yang bener tuh sebenarnya lo kayak gue sekarang nih. Jadi gue sekarang nih sehari tuh ya gue nge-burn 3.500 sampai 4.000 kalori. Nah gue makan juga segituan. Jadi badan lu lebih sehat. Badan lu lebih sehat dan lebih ya gue bilangnya sehat beneran, bukan sehat cuman kelihatannya sehat. Memang proses lama.
Nasi merah loh. Apa? Nasi harus nasi merah. Gue nggak nasi merah, gue nasi shirataki. Oh, Gue nasi shirataki. Jadi nasinya tuh kalau gue bilangnya nasi bohong kan. Nasi Karena bohong. nasinya tuh sebenarnya dari serat. Tapi jauh lebih sehat, jauh lebih sehat. lebih mengenyangkan ya, sedikit. Mengenyangkan dan lebih sehat. Jauh. Berarti lo timbang tuh ya? Apa? Tiap harinya lo timbang tuh? Sebenarnya gue gratefulnya karena gue udah diet dari dulu, gue udah di luar kepala, gue nggak perlu timbang. Gue tahu udah tahu, makanan ini berapa beratnya, gue tahu makanan ini berapa kalorinya gitu. Jadi contoh, kalau gue mau cheating gitu, martabak gitu, gue tahu kalori martabak berapa. Gue mau cheating gorengan gitu, gue tahu kalori gorengan berapa gitu. Jadi gue selalu bilang ke orang, it's not about what you eat, it's about how much you eat. Karena gue masih mau nikmatin hidup. Ya. Dalam arti, gue masih suka junk food. Gue kadang-kadang seminggu 2 minggu sekali gue masih makan junk food. Cuman dia makannya lo hitung. Ya. Junk food contohnya kayak burger gitu. Burger kan tuh 400 kalorian. Ya lo hitung aja. As simple as that gitu. Kayak donat tuh 200 sampai 300 kalori. Terus kayak kalau ayam goreng tuh 250-an lah. Ya udah lo hitung aja, Bos. As long as lo makan sesuai hitungan, lo gak bakal gendut sebenarnya. Jadi Dan itu maksimal berapa? maksimal karena gue nge-burn 3.500, ya gue bisa makan banyak. Jadi tergantung dari manusia normal, kayak Mas Bro gitu yang nggak berolahraga. Mas Bro olahraga? Duh, jarang. Nah, kalau tidak berolahraga tuh rata-rata cowok itu perlu 2.000 kalorian. Tanpa lo ngelakuin apa-apa tuh badan lo udah ngebakar 2.000 kalori. Oh gitu. Nah, jadi lo makan jangan lebih dari 2.000 kalori aja. Nah, lo nggak bakal gendut sebenarnya kayak gitu. Nah, yang bahaya sebenarnya kalau kayak kita nih orang Indonesia, ya minum kopi manis lah, minum teh manis lah, itu yang bahaya, Bro. Itu kalorinya gede, ke badan gak ada gunanya. Iya, benar. Salah kita, Bay. Nah itu. Jadi sebenarnya dengan lo mengeliminir minum cuman kopi hitam sama air putih aja, lo lihat deh perubahan di badan lo. Udah jauh banget dengan ngilangin itu dulu. Step satunya ya. Baru step 2-nya ngilangin yang tepung-tepungan, Ya, ngilangin minyak-minyakan itu ya. minyak sih sebenarnya nggak gitu jahat. Yang paling jahat tuh sebenarnya dari semuanya yang jahat paling jahat tuh minyak tuh nomor 3. Nomor 1 dan 2 yang paling jahat tuh gula sama tepung. Gula sama tepung itu apa? Gula sama tepung tuh roti-rotian tepung, mie-mian instan tepung. Terus habis itu cake-cakean tepung. Enak-enak tuh ya. Daging-daging olahan tuh tepung. Nah, ketika lo udah hilangin tepung sama manis-manisan dari komponen makanan lo lihat deh perubahan badan lo. As simple as that sebenarnya. Step satunya itu dulu. Baru abis itu lo olahraganya dirubah. Karena yang paling penting dari hidup sehat itu yang perlu diubah tuh makan. Karena makan itu yang paling mempengaruhi. Kalau makan lo rubah, yang lainnya tuh udah ngikutin. Karena yang paling 70% of healthy living is eating habit. Jadi yang paling lo mesti rubah tuh eating habit. Yang paling akan merubah itu pola makan. Bukan olahraga. Jadi gue selalu bilang ke orang, olahraga itu salah kalau lu maksud olahraga itu untuk ngurusin badan. Olahraga tuh buat bentuk badan. Bukan buat ngurusin badan. Benar-benar setuju. Jadi kayak gue selalu bilang kalau lu mau ngurusin badan, bukan ke sini, ke nutritionist. Kalau lu ke gym gua itu buat ngebentuk badan, bukan buat ngurusin badan. Karena kalau ketika lo berharap badan lo akan kurus dari nge-gym, ya itu akan lama sekali kalau lo nggak jaga makan lo. Karena lo mesti ngelakuin hidup sehat secara holistik. Gue bilangnya, ya semuanya mesti lo benerin, bukan cuma olahraga doang. Karena kalau lo olahraga, makan lo nggak bener, nggak jadi juga badan lo, cuma buang waktu aja. Sayang juga gitu. Lu dulu yang ngajarin siapa, Bang? Maksudnya yang memberi pengetahuan tentang diet yang benar. Gue baca. Oh, baca. Gue suka baca. Gue suka baca. Gue suka baca dalam arti baca yang gue suka ya. Gue tuh bukan tipe orang melahap semua buku. Enggak, gue bohong kalau begitu. Gue melahap buku yang gue perlu. Dalam arti nih, gue sekolah olahraga. Semua buku olahraga gue baca. Lu tanya Asian President tentang nutritionist, tentang itu gue tahu. Cuma yang lainnya gue gak peduli. Gue gak suka. Iya, benar. Gitu. Nah terus contoh musik, gue baca. Nah terus habis itu bisnis, ya gue baca. Cuman selain itu, nah terus kayak agama gitu, gue suka agama kan, gue suka baca agama. Nah, terus baca buku-buku yang dari orang-orang yang gue suka. Contoh kayak Richard Branson,
Nah terus Tesla, terus yang sekarang tuh siapa namanya tuh, that guy, aduh nama orangnya siapa? Ini Tesla ada yang buat Tesla. Nah terus siapa lagi yang gue baca ya, Mahatma Gandhi. Nah terus habis itu punya kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia tuh Riyadi, keluarga Riyadi. Nah, terus keluarga BCA, Salim, itu gue baca. Nah, tapi yang gue suka doang. Kalau yang gak gue suka, gak gue pegang bro.